Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan berikutnya adalah tentang struktur sosial. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk memaparkan pengertian tentang struktur sosial, unsur, fungsi, proses, dan jenisnya. Pengertian struktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan bangunan yang disusun dengan pola tertentu. Dan pengertian struktur sosial sendiri adalah konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Istilah struktur berasal dari kata Latin structum yang artinya menyusun. Kata susunan mengandung makna tatanan yang sistematis, dapat berbentuk vertikal atau horizontal atau kombinasi keduanya. Halnya dengan struktur organisasi, maka akan ditemukan beberapa posisi dan peran yang beragam dalam sebuah struktur. Struktur masyarakat juga menggambarkan adanya beragam peran sosial yang dimainkan tiap individu sebagai bagian dari kesatuan masyarakat. Dalam memainkan perannya, individu menganut nilai-nilai yang menjadi orientasinya. Demikian, struktur sosial memiliki makna penyusunan sistematis yang terjadi dalam pola keteraturan di dalam masyarakat. Struktur sosial merupakan keseluruhan gabungan yang terjadi di antara unsur-unsur pokok kehidupan manusia, yaitu norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial yang kemudian diharapkan dapat menciptakan keteraturan sosial. Terdapat berbagai pengertian mengenai struktur sosial dari para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya adalah unsur dari struktur sosial. Unsur-unsur struktur sosial menurut Charles P. Lomis diantaranya: yang pertama, adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Yang kedua, adanya perasaan solidaritas dari anggota masyarakat. Yang ketiga, adanya tujuan dan cita-cita bersama dari warga masyarakat. Yang keempat, adanya nilai-nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat. Yang kelima, adanya kedudukan dan peranan sosial yang memandu perilaku masyarakat. Yang keenam, adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial. Yang ketujuh, adanya tingkatan sosial berdasarkan status dan peran anggota masyarakat. Yang kedelapan, adanya sanksi sehingga norma dapat berfungsi. Yang kesembilan, adanya peranata dan lembaga sosial. Yang kesepuluh, adanya konflik dan penyimpangan sosial sebagai bagian dari dinamika sosial. Berikutnya adalah fungsi struktur sosial. Yang pertama, membentuk keteraturan sosial. Artinya, dengan adanya struktur sosial yang jelas di dalam organisasi atau kehidupan masyarakat, segala pola dan tindakan masyarakat akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Yang kedua, mempermudah mencapai tujuan. Struktur sosial yang ada di dalam masyarakat secara langsung dapat mempermudah tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tentu saja tidak akan tercapai jikalau tidak ada komitmen bersama antara masyarakat. Yang ketiga, menciptakan tatanan kehidupan. Fungsi terakhir dengan adanya struktur sosial yang ada di dalam masyarakat adalah menciptakan tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang berjalan dengan baik akan menciptakan keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya, proses terbentuknya struktur sosial. Tahap-tahap yang terjadi dalam perkembangan struktur sosial masyarakat menurut Selo Sumarjan dibagi menjadi 3 bentuk, diantaranya yang pertama, masyarakat sederhana. Ciri-ciri struktur sosial masyarakat sederhana diantaranya memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun-temurun, memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, mengedepankan sistem gotong royong, menerapkan sistem hukum tidak tertulis, masih memiliki kepercayaan pada kekuatan goib. Hasil produksi tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Tahap yang kedua adalah tahap masyarakat madya. Ciri-ciri struktur sosial masyarakat madya diantaranya intensitas ikatan kekeluargaan tidak seerat masyarakat sederhana, lebih terbuka terhadap pengaruh perubahan sosial, menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis, mulai membentuk lembaga formal, mulai memiliki pemikiran rasional meskipun tetap mempercayai kekuatan goib, mulai mengenal sistem diferensiasi dan stratifikasi sosial.
Tahap yang ketiga adalah tahap masyarakat modern. Ciri-ciri struktur sosial masyarakat modern diantaranya hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi, membentuk hubungan sosial bersifat terbuka, mengembangkan pola pikir positivis, memiliki tingkat ilmu pengetahuan tinggi, pemberlakuan sistem hukum formal tertulis, membentuk stratifikasi sosial berdasarkan Berikutnya adalah jenis struktur sosial. Yang pertama, struktur kaku dan luas. Struktur kaku bersifat statis dan tidak mungkin diubah atau paling tidak sangat sulit untuk diubah. Struktur luas adalah sebaliknya. Masyarakat komunis memiliki struktur sosial yang kaku, sedangkan masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologinya memiliki struktur sosial yang relatif terbuka karena Pancasila yang merupakan ideologi terbuka. Yang kedua, struktur formal dan informal. Struktur formal merupakan struktur resmi dalam arti ada pengakuan tertulis dari otoritas. Struktur informal merupakan struktur tidak resmi namun benar-benar ada di masyarakat. Struktur ini tidak resmi karena tidak memiliki ketetapan hukum. Sebagai contoh, struktur institusi pemerintahan merupakan struktur resmi. Yang ketiga, struktur homogen dan heterogen. Struktur homogen merupakan struktur sosial yang unsur-unsurnya memiliki pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Struktur heterogen merupakan struktur relasi sosial yang unsur-unsurnya memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap dunia luar, bahkan terhadap kelompoknya sendiri. Yang keempat, struktur mekanistik dan statistik. Struktur mekanistik merupakan struktur yang menuntut kesamaan posisi dari anggotanya agar berfungsi. Struktur statistik menuntut terpenuhinya persyaratan jumlah anggota agar berfungsi. Contoh struktur mekanistik adalah pengguna jalan yang harus taat peraturan agar mekanisme lalu lintas dapat berfungsi. Contoh struktur statistik adalah jumlah pemain dalam olahraga yang harus terpenuhi sebelum pertandingan dimulai. Yang kelima, struktur atas dan bawah. Struktur atas merupakan lapisan masyarakat yang berada pada tingkatan atas. Struktur bawah merupakan lapisan golongan masyarakat yang berada di posisi bawah. Contoh struktur atas adalah kaum elit. Contoh struktur bawah adalah rakyat jelata. Yang keenam, struktur horizontal dan vertikal. Struktur horizontal merupakan pembedaan masyarakat secara horizontal atau berdasarkan pada aspek diferensiasi. Struktur vertikal merupakan pembedaan masyarakat secara vertikal atau berdasarkan tingkatan. Struktur horizontal dalam sosiologi disebut diferensiasi sosial. Struktur vertikal dalam sosiologi disebut juga stratifikasi sosial. Demikian saja, selanjutnya kita akan mencoba memperdalam konsep tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.